billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini yang nggak hadir ada siapa aja? Farah, Rena, Kenapa? Sahid, Rena Samir, Fitri Ispen. Udah tiga. Iya, Tiga. Siapa kenapa satunya? Dari siapa? Udah kan tiga yang nggak ada nih. Tapi yang kalian 9. Nah, dua satu lagi siapa? Yang lagi siapa? Siapa namanya? Rana. Ya, izin. Sakit. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bab baru yaitu substansi genetika. Nah, di bab ini kita akan mempelajari 3 materi pokok. Yang pertama ada gen, yang kedua ada DNA dan RNA, dan yang ketiga kromosom. Sebelum dimulai pembelajaran, di sini ada yang mau tahu belum apa itu gen? Yang itu penurunan. Gen. Kayak lebih tepatnya gen itu substansi pembawa materi genetik dari induknya ke keturunannya. Jadi intinya gen itu apa? Gen itu membawa materi genetik dari induknya ke keturunannya. Gen itu letaknya ada di kromosom, tapi lebih tepatnya dia berada di lokus. Nah, bentuk kromosom itu Lokus. ya lebih tepatnya ada di lokus gitu. Nah, bentuk kromosom itu kayak grup X ya, tapi dia punya bahasanya ini lengannya panjang. Nah, lokus itu adanya di sini ya. Nah, gen itu letaknya itu ada di sini. Sini tempatnya gen. Di lokus, di kromosom. Gen ini sendiri dia tuh memiliki 2 peran utama. Di sini ada yang tahu peranan utama dari gen itu apa aja? Satunya? Ada yang tahu peranan gen? Nah, peranan gen sendiri yang pertama itu seperti pengertiannya, dia membawa informasi genetik atau membawa materi genetik dari induknya ke keturunannya. Contohnya itu kayak semisal yang kelihatan fisiknya ya, rambutnya agak ikal, berarti gen yang nyebabin rambutnya harus agak ikal itu dari orang tuanya, entah itu dari bapaknya yang rambutnya ikal atau dari ibunya. Gitu. Nah, perkembangannya itu yang ada di diri kita berupa fisik kita, kayak tipe rambut kita, tipe mata kita, hidung kita, warna kulit kita, itu gen yang ngatur. Nah, gen ini dia punya pasangan, namanya alel. Alel itu pasangan gen. Ya, alel itu pasangan gen. Bahasa mudanya alel itu pasangan gen. Alel itu kayak gini. Gen sama alel itu dia punya 2 sifat. Yang pertama dominan, yang kedua resesif. Sifat dominan ini sifat yang mendominasi. Nah, resesif ini sifat yang ada karena dominasi ini, jadi sifat dominan sama resesif. Nah, biasanya nanti kalau kita udah masuk ke bab pewarisan sifat nanti agak kayak gini. Semisal ini tuh sifat dominan. Biasanya sifat dominan itu dia disimbolinnya sama huruf kapital.
dominan dia. Nah, yang hurufnya kecil ini dia bersifatnya resesif. Itu kayak buku kromosom itu bukunya, gen itu babnya, bab pokoknya klasifikasi genetik. Nanti DNA itu materi-materinya. Jadi DNA ini terdapat nggak cuma di manusia, tapi di semua makhluk hidup. Ya, ini membawa materi genetik. Jadi tadi kan gen kan perannya membawa materi genetik, tapi pembawa utamanya itu DNA. Nah, DNA itu bentuknya dia kayak gini lah. Kakak kurang terlalu bisa gambarnya, kalau enggak ini kalau di buku gambarnya kayak gini. Nah, ini DNA. Penghubung pita ini ke pita ini itu yang menghubungkan itu namanya nukleotida. Nukleotida itu jadi DNA itu tersusun dari 3 bahan pokok bahasanya. Yang pertama yaitu ada ini yaitu bulat, tapi lebih tepatnya itu bulat. Ya, dari DNA kan deoksin. Nah, jadi rumus utama pertama yaitu rumus pentosannya itu gulanya deoksiribosa. Yang kedua itu ada gugus fosfat. Yang ketiga ada basa nitrogen. Nah, ini 3 bahan pokok penyusun DNA. Nah, basa nitrogen di DNA ini dia ada 4 macam. Yang pertama itu adalah dia dibagi ke 2 kelompok dulu. Yang pertama ada urin, yang kedua ada pirimidin. Ya. Nanti di dalam urin ini basa nitrogennya ada namanya adenin, disimbolinnya A, sama guanin, disimbolinnya G. Nah, di pirimidin dia ada timin, simbolnya T, dan di sini ada sitosin, disimbolinnya C, COS. Langsung di awal mungkin sitosin atau. Jadi kalau di DNA dia pakai ribosa, di DNA dia pakai deoksiribosa. Kalau di DNA dia pirimidinnya pakai sitosin, RNA dia pakainya urasil. Terus yang membedain itu DNA itu double helix, punya 2 pita ganda. Kalau RNA itu dia 1 pita ganda. Ya. Di sini ada yang tahu nggak jumlah kromosom manusia itu ada berapa? Kromosom kita semua manusia itu sama ya, 1020. Salah. Ratusan nggak? Satu. Ya kayak ada satu juga. Iya kan? Enggak. Jadi manusia itu dia punya kromosomnya 23 pasang kromosom. Pasang ya. 23 pasang. Oh. Nah, sentromor itu dia tuh di tengah sini. Dia penghubung. Jadi setiap orang bisa berbeda. Ternyata sidik jari dipengaruhi oleh materi genetik yang ada dalam tubuh kita. RNA, gen, dan sintesis protein. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari kromosom. Pada saat tubuh kita, kromosom terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Kromosom merupakan kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang Karena kamu ada tulis, itu jumlahnya ada 10 soal. Cara mainnya kayak gini. Nanti di papan ini kakak tulis ada A sama B. Nanti kakak baca ini soal. Di situ ada 2 pilihannya, ada A sama B. Kalian berdirinya di tengah nih, di tengah gini. Ini A sama B. Kakak bacakan. Menurut kalian yang jawaban paling benar tuh A atau B? Kalau A kalian ke A, kalau B kalian ke B. Ya. Apa
molekul yang membawa sandi genetik dari inti sel ke ribosom untuk sintesis protein. A. RNA atau mRNA. B. DNA. A. RNA. B. DNA. Hitungan ketiga sudah ya. 1. Jangan contek kali, jangan ngobrol. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ayo Pak. Jawabannya benar ya, RNA. DNAM. Oke, nomor 4 ya, Min. Molekul RNA berbeda dari DNA karena memiliki gula ribosa dan basa nitrogen tambahan yang disebut basa nitrogennya. Tadi kan DNA sama RNA itu beda. Ini. Oh, yang A itu ini, yang A ini, B terakhir. 1, 2, 3. Apakah yang membedakan? Ya, kawan. Molekul RNA berbeda dari DNA karena memiliki gula ribosa dan basa nitrogen tambahan yang disebut A ini, B uracil. 1, 2, 3. Jawabannya B uracil. Dalam sel eukariotik, kromosom ditemukan di dalam sel eukariotik, kromosom ditemukan di dalam A. inti sel, B. sitoplasma. Hitungan ketiga lompat ya, merem ya. Yang mana? A. inti sel, B. sitoplasma. Kanan B, kiri A. 1, 2, ulangan 1, 2, 3. Salah semua. Jawabannya benar tadi ada di inti sel. Oke, yang terakhir. Saya semua betul. Jemput semua kuasa. Minggu depan kita ada LKPD untuk kalian, ada projectnya itu kita bentuk, kalian dibentuk nanti dari 2 kelompok, terus di dalamnya itu kalian nanti bakal buat replikasi DNA sama RNA. Jadi nanti antara kelompok 1 yang DNA atau kelompok 2 yang RNA. Itu Kak Jawab. Oke, kakak tutup. Sebelumnya kakak mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kakak mohon kakak tutup dengan segala dan doa untuk majelis. Subhanallah.